اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Mau lagi? Lanjut. Sekarang profesi saya itu nambah setelah tidak jadi rektor. Pak Ahmad, redaktur penerbit Mizan. Dia sedang pergi ke Mekah. Kami ucapkan selamat kepada Prof. Fauzan. Semoga bertambah umur, tambah barokah. Amin. Yang terakhir. Lanjut. Ustadz Somad membeli bahan bangunan. Gak pernah. Gak pernah. Ganti profes. Belinya jauh di Surabaya. Coba. Selamat memasuki usia 70 tahun Prof. Fauzan. Tambah usia semakin bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pak Rektor yang saya hormati, para wakil rektor, para dekan, khususnya dekan Fakultas Usuluddin, Dakwah dan Adab, Usuluddin dan yang tidak beradab ya. Baik yang lama maupun yang baru. Yang lama geser ke pasca sarjana beserta para kaprodi, ini Pak Wadil juga ada, para wakil dekan, para dosen, wakil khusus, para narasumber, Prof. Andi, Pak Dr. Jarod Wahyudi, dan yang teristimewa kepada sesepuh kita, guru kita, orang tua kita, Prof. Fauzan Saleh, faksinya min ahlil jannah. Kita ini ikutlah nanti Prof. Fauzan. Tapi untuk sekarang ini kita ini kayaknya jangan ngomong soal surga dan neraka dulu, karena jauh. Kita nggak tahu ya. Siapa tahu ada dulu yang meninggal, saya belakangan, atau saya belakangan, Anda yang duluan. Selamat ulang tahun, Prof. Mudah-mudahan semakin berkah, semakin sehat, dan semakin manfaat. Ibu sekalian saya hormati, saya yang serius-serius tadi sudah Prof. Andi, saya tak ngobrol-ngobrol aja santai, mengenang, bernostalgia dengan beliau-beliau ini, geng Montrealers. Jadi kami pernah satu kota dengan Prof. Fauzan, saya 2 tahun, beliau ada terus, saya berangkat, beliau di sana, dan saya pulang, beliau masih di sana. Jagain McGill sama Montreal. Karena beliau ngambil PhD, doktor, saya magister cuma 2 tahun. Nah, ada gium kalau pengen benar-benar menjadi doktor, sungguhan doktor, itu ke Amerika Utara. Nah, Kanada itu termasuk.
Kenapa demikian? Karena penyiksaan menjadi seorang dokter itu benar-benar nyata di sana. Beliau ini disiksa untuk menguasai 4 bahasa asing. Jadi beliau itu bahasa Inggris itu bahasa ibu, kemudian bahasa Arab sama, nggak dihitung Pak. Yang dihitung itu bahasa Parsi, bahasa Jerman, Prancis. Nah, ya, kita ini belajar Prancis juga karena memang komunitasnya Prancis, Montreal, satu-satunya kota di Amerika Utara yang sebenarnya menjadi point of dispute antara Anglo dengan Franco. Jadi penjajah Prancis dengan penjajah Inggris dulu itu memperebutkan Montreal sebagai tempat untuk basis mereka, dan di akhir-akhir itu ada polling untuk menentukan masa depan Montreal, Quebec ya, terutama provinsi Quebec, apakah masih tetap ikut Kanada ataukah merdeka. Nah, ternyata masih tetap ikut di Kanada. Nah, Kanada sendiri sangat berkepentingan terhadap Montreal karena Montreal itu kotanya memang luar biasa, sangat indah, sangat romantis dan sangat pas untuk menjadi tempat bagi kita untuk belajar. Saya pertama kali keluar negeri dan naik pesawat ya ketika sekolah. Jadi Jawa di sini, Indonesia di sini, Montreal itu di ujung belakang bumi yang lain. 24 jam selisih waktunya. Nah, itu perjalanan yang sangat jauh. Kepenginnya ke sana ya pengen gitu, tapi kalau ingat naik pesawatnya ini yang jadi malas gitu. Nah, saya kepengen sekali ke sana. Nah, di antara sekian banyak orang ini yang berhasil menaklukkan Kanada, dohiron kebatinan ini cuma Prof. Andi saja. Karena beliau pulang mendapatkan istri dari Kanada. Saya sih belum laku. Prof. Fauzan ini berhasil menahan berpuasa selama bertahun-tahun. Beliau harus meninggalkan ibu di rumah. Dan saya sangat suka dengan Prof. Fauzan karena beliau orang yang ngomong gitu ya, sama kita yang kecil-kecil, yang unyu-unyu itu masih dulu waktu masih unyu-unyu, sekarang udah amit-amit. Kalau ada acara masak-masak, kumpul-kumpul, beliau selalu bawa gitu. Ada namanya potluck-potluckan. Kita ini cukup pergi ke supermarket, kemudian beli aqua atau beli Coca-Cola, Fanta, itu selesai. Beliau nggak mau, masak sendiri. Ada sambelnya, ada sayurnya, ada macam-macam. Beliau masak apa saja bisa, dan kita senang kalau diundang sama beliau. Kan masih makan-makan, sambelnya paling legend gitu. Sambelnya itu mengalahkan sambelnya warung pojok sana gitu di di Perak, di Jombang itu. Masih kalah dengan sambelnya Prof. Fauzan. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati. Nah, kita adalah anak-anak zaman yang dibesarkan oleh kajian Islam. Nah, dan saya pribadi bersama geng Montrealer. Geng Montrealer ini ada banyak faksi juga. Ada faksi yang berhasil pulang ke luar Indonesia ini, pulang membawa gelar bagaimana yang diinginkan, ada yang magister, ada yang doktor, ada yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil itu ya dapat gelarnya itu MSc, Master of Saint Catherine. Ada jalan di sana itu yang sangat legend, namanya Saint Catherine. Kalau tiap hari ke sana terus dijamin pasti gagal. Karena di sana itu tempat kesenangan duniawi di sana. Semuanya ada. Dan kita orang-orang Indonesia yang memang tidak pernah tahu seperti apa ya lingkungan seperti itu, kita ini seperti shock. Kok begitu ya? Macam-macam yang ada cari di sana itu ada semuanya. Kalau Anda pergi ke Sydney, di sana ada namanya King Cross. Kemudian di Eropa, di Belanda ada namanya
apa sih? Red light. Di sana itu ada Saint Catherine. Jadi ya kurang lebih sama gitu, mirip-mirip aja. Dan kita ini termasuk yang tergopoh-gopoh karena harus melihat realitas yang membuat kita ini terbelalak dan terkejut. Dan itu salah satu episode kita untuk menguji sejauh mana kita memiliki konsistensi dalam menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita seperti Prof. Fauzan, saya, Prof. Andi, Mas Jarot itu yang termasuk diberi anugerah untuk bisa menyelesaikan masa studinya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebagai anak-anak zaman yang dibesarkan oleh kajian Islam pada zamannya, tentu saja kita juga banyak belajar tentang apa ya. Tadi Prof. Andi itu banyak mengulas tentang reception, teori model of reception. Itu sebenarnya satu mekanisme moda produksi ilmu pengetahuan yang dikembangkan gitu ya di dunia timur. Jadi mode of reception, jadi moda untuk menyeleksi, untuk menerima materi-materi yang bersifat kognitif sehingga kita mengetahui banyak hal. Itu yang disebut sebagai mode of reception. Nah, kami di Barat itu diajarin untuk sebaliknya, bukan hanya reception, tapi bagaimana kita memproduksi, kita mengembangkan, menghasilkan sesuatu yang baru. Ada low order thinking skills atau LOTS, ada high order thinking skills, HOTS. Nah, sebaliknya mode of production, bagaimana kita memproduksi, itu merupakan habitus yang saya kira ini menjadi tantangan bagi kita mahasiswa yang ada di perguruan tinggi keislaman di Indonesia, karena mungkin kebanyakan tradisi keilmuan yang dikembangkan ya itu lebih banyak menggunakan paradigma deduktif normatif atau yang saya sebut sebagai deduktif a priori. Saya sudah menulis makalah untuk beliau, itu kemarin saya perhatikan semuanya itu Pak. Oh itu kadang-kadang dioper-oper sama ini gara-gara nggak jadi rektor akhirnya dioper-oper. Kalau saya masih jadi rektor nggak berani dia. Tapi alhamdulillah jadi, tapi masih belum sempurna Pak bukunya, belum sempurna. Saya barusan kirim juga ya PowerPoint. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, tentu saja tradisi kajian Islam yang dikembangkan di dunia timur dengan di barat itu memiliki banyak sekali perbedaan-perbedaan. Nah ini bagaimana kita mengambil fitur-fitur yang paling maksimal dan positif dari masing-masingnya sehingga bisa kita kombinasikan dengan baik. Seringnya memang gagal dan jarang terjadi kita mengambil sisi-sisi yang paling maksimal. Dari timur kita mengambil tradisi konten yang begitu kaya dan kuat, begitu luas. Alumni-alumni doktor yang dari Timur Tengah misalnya, itu begitu menguasai dari si konten. Tetapi dia miskin dari sisi analytical atau critical thinking. Cara berpikir kritis, cara melakukan proses penelitian dengan cerdas, dengan critical thinking, dan kemudian menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, di barat seperti di McGill jadi salah satu epicentrum yang memberikan antitesis terhadap apa yang dikembangkan di dunia timur, yaitu proses kajian terhadap materi keislaman yang tidak hanya sekedar secara normatif, tetapi juga secara empirically, secara empirik ya. Jadi bukan hanya kredo, bukan hanya iman, bukan hanya keyakinan yang diteliti, tidak seperti yang banyak dikembangkan di dunia timur, tapi juga bagaimana manifestasi dari kredo itu dalam ruang-ruang publik, dalam ruang kehidupan sosial politik. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik, dikembangkan menjadi bahan-bahan yang akademik yang kemudian memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian keilmuan di bidang Islamic Studies. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tentu saja dua hal ini ya biasanya memang seringkali dikontraskan. Dan selalu antara alumni barat dengan alumni timur itu dibanding-bandingkan.
gitu ya. Ini alumni timur, ini alumni barat. Nah, tadi Prof. Andi sudah menegaskan ya tidak timur tidak barat. Itu normatifnya memang seperti itu. Tapi memang sangat sulit bagi kita untuk bagaimana ya kita mengambil poin-poin yang paling maksimal dari masing-masing. Yang satu kuat di metodologi, yang satunya lagi kuat di materi, yang satu kuat di critical thinking, yang satu lagi kuat di resepsi, aspek resepsi, gitu ya. Yang satu kuat di kajian empiris, yang satu kuat di kajian normatif. Tapi demikianlah ya, saya yakin bahwa kajian Islam itu pasti akan terus ada dan harus ada, dan kita sendiri semuanya ini adalah para pejuang, para prajurit yang bertanggung jawab untuk terus melestarikan kajian keislaman. Bukan sekedar bagaimana kita menyampaikannya secara berapi-api bahwa kajian Islam itu harus tetap ada, tidak, tapi bagaimana caranya. Nah ini yang menurut saya itu penting untuk kita diskusikan. Tema yang diberikan oleh panitia pada saya adalah isu-isu kajian keislaman antara continuity and change. Jadi saya meyakini bahwa kajian keislaman itu akan terus ada, continue, sepanjang masih ada makhluk beragama, sepanjang masih ada elan vitalitas Islam bagi kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, pasti ada. Ya. Sepanjang Islam masih memberikan sumbangsi dan perannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, pasti ada, dan itu continue. Tetapi bagaimana kita bertahan? Nah itu yang menurut saya itu menjadi satu hal yang penting, menjadi tanda tanya besar buat kita. Di tengah era disrupsi seperti sekarang ini, semuanya serba serba digital, semuanya serba material, semuanya serba kapital, semuanya bisa dijual belikan. Nah, kita kajian keislaman memang sejak awal ya dalam tradisi pengembangan keilmuan itu berangkat dari pusat-pusat pengkajian keislaman seperti pesantren yang sangat lekat dengan tradisi ngaji kitab kuningnya, kemudian ketaatan total ya santri terhadap para kiai dan gurunya dan lain sebagainya dan semacamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, oleh karena itu di era disrupsi atau era revolusi industri ini ada banyak kalangan yang meragukan bahwa kajian keislaman akan bisa bertahan lama. Negara-negara itu panik. Jepang sekarang ini menutup departemen-departemen dan fakultas ilmu sosial humaniora. Kebalikan dengan kita Indonesia yang terus menambah. Kan UIN itu kan makin bertambah. Dan lagi yang Kediri mau berubah menjadi UIN. Tadi itu saya bisik-bisik sama Pak Rektor, sudah ada penggantinya enggak nih himne sama marsnya ini? Lagi proses katanya. Mudah-mudahan enak dan lebih bagus. Itu abadi. Dan saya yakin nanti yang dibuka itu adalah prodi fakultas-fakultas yang lebih banyak di ilmu sosial, maksimal itu ilmu murni. Paling kimia, biologi itu boleh. Saya pengalaman tuh. Jangan mimpi kedokteran. Minimal sekarang jangan mimpi dulu. Karena Anda harus punya rumah sakit, Anda harus punya fakultas kesehatan. Berangkat dari situ dulu. Jadi UIN yang ada. Ya. Satu sisi merupakan fenomena yang menggembirakan karena ada mandat yang lebih luas bagi YN untuk menyelenggarakan prodi-prodi umum. Tapi prodi-prodi yang diberikan juga icip-icip, mana-mana. Kalau menyangkut soal kedokteran jangan ditahan-tahan, nggak boleh. Dia itu terakhir karena di kalangan perguruan tinggi fakultas kedokteran itu seperti mahkota. Kalau dia punya ya fakultas kedokteran maka itu selesai kebanggaan. Jadi kalau nanti Pak Rektor bisa mengadakan fakultas kedokteran, hampir pasti terpilih lagi di rektor. Tapi ini di rumah sakit yang harus rumah sakit dulu. Gambiran. Klinik Pratama dulu, klinik Pratama. Ya. Nah, Ibu sekalian saya hormati,
UIN yang ada, UINisasi ini satu sisi menggembirakan, tapi sisi yang lain juga mencemaskan. Mengapa demikian? Karena di situ terjadi kekhawatiran-kekhawatiran akan peminggiran ilmu-ilmu lama yang mestinya kita uri-uri dalam bahasa Jawa. Diuri-uri. Kalau hanya diuri-uri tok dengan modal semangat itu mudah. Tapi menguri-uri di tengah perubahan konstelasi sosial masyarakat kita yang sedemikian menjadi sangat pragmatis, hedonis, dan digital, maka ini menjadi sebuah tantangan yang besar. Jepang saja itu menutup banyak sekali fakultas ilmu sosial dan humaniora. Nah, kita ini membuka malahan. Dan sejauh ini belum ada penghitungan yang logis. Sebenarnya Indonesia itu membutuhkan fakultas kedokteran berapa sih? Indonesia itu membutuhkan fakultas agama berapa sih? Ada sebuah kritik yang membuat teriak kita itu pedas. Nggak perlu banyak-banyak fakultas usuluddin dan adab, fakultas usuluddin dan dakwah. Dan konsekuensi di mana-mana menjadi fakultas. Tantangan kita adalah bagaimana agar kita ini tetap stay relevant, tetap merelevansikan diri dengan perubahan zaman, perubahan-perubahan yang terjadi. India sama, ini juga begitu. India mengurangi secara signifikan. Ada budget cutting yang sangat signifikan terhadap penelitian ilmu sosial humaniora. Sementara meningkatkan anggaran untuk belanja penelitian ilmu alam, ilmu pasti, dan ilmu teknologi terapan. Bahkan India mengatakan bahwa investasi di bidang ilmu sosial money for nothing, uang yang tidak ada harganya apa-apa. Itu kalau memang semuanya dihitung dengan kalkulasi kapitalisme. Jepang sama, Amerika juga begitu, Inggris juga begitu. Fakultas keagamaan di barat sekarang ini itu terengah-engah, masih tetap ada, masih tetap hidup, tapi hidupnya itu disubsidi, cross subsidi oleh mahasiswa yang berasal dari kedokteran, berasal dari ilmu terapan dan ilmu pasti dan ilmu alam. Jadi disubsidi. McGill dulu begitu legendaris. Sekarang ini CIDA sebagai sponsorship. CIDA itu Kanada Indonesia Development Agency. Kanada International Indonesia International. Kanada International Development Agency. Jadi Bappenasnya Kanada itu mau membiayai kita yang dari Indonesia. Orang kampung dari Indonesia itu menjadi kosmopolitan mendadak, menjadi OKB mendadak. Dan kita ini sangat beruntung karena ada scholarship itu. Dan sekarang ini sudah tidak lagi, karena itu investasi yang sangat mahal. Menjadi PhD itu investasi sangat mahal. Tapi point of return-nya ini tidak kelihatan. Itu menjadi tantangan buat kita. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, ini realitas-realitas yang terjadi di dunia global, bahwa mereka-mereka ini negara-negara maju ya, itu berlomba-lomba untuk mengurangi budget dan bahkan menutup fakultas-fakultas ilmu sosial humaniora. Di sisi yang lain, fakultas-fakultas teknik, fakultas-fakultas teknologi terapan itu diberikan investasi yang jauh lebih besar. Nah, kalau sudah ada kajian dan pemetaannya, kita menjadi jelas. Selama ini kan tidak ada. IAIN bermimpi menjadi UIN, ya, hanya sebenarnya ingin bergengsi, ingin mendapatkan peminat yang jauh lebih besar. Dan peminat, jangan kaget nanti peminat Anda, peminat kalau sudah menjadi UIN Kediri, itu kesedot, yang swasta itu mati semuanya, mati. Nah, dulu tuh hitungnya itu cuma 2.500, 2.300 ya. Surabaya itu sampai 50-an ribu dan termehek-mehek betul. Nah, jadi ini sebuah tantangan buat kita, bagaimana kita bisa stay relevan, kita tetap continue ya
dan dibutuhkan oleh bangsa, oleh masyarakat, oleh manusia. Dan saya yakin gitu ya, keyakinan saya mengatakan bahwa kajian Islam itu akan tetap dihidupkan dan hidup gitu. Mana tadi powerpointnya? Gila, ngomongnya ngalor ngidul. Ya, akan tetap hidup. Tapi tadi itu tantangannya luar biasa berat. Sampai Peter Fleming itu menulis sebuah buku yang sangat gloomy, yang sangat muram tentang nasib universitas. Dia seorang ilmuwan di Inggris, menulis sebuah buku Dark Academia, How Universities Die. Bagaimana universitas besar itu mati. Berawal dari COVID-19 sebenarnya. Kemudian karena masalah budgeting, masalah pendanaan, dan kita tahu bahwa kampus-kampus berkelas itu mendasarkan kehidupannya ya berpijak kepada funding, dan ketika tidak ada mahasiswa sama sekali dia mati satu-satu. Nah, alhamdulillah sudah boleh pulih lagi, dan nampaknya mungkin ramalan dari Peter Fleming ini tidak akan terbukti, dan kita menjadi bolehlah optimis ya. Selama masih ada manusia, ilmu sosial humaniora tidak boleh dianaktirikan, termasuk ilmu keislaman. Kalau di Indonesia ini ada undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, itu mengklasifikasi ilmu yang diajarkan di Kementerian Agama, yaitu ilmu agama, sebagai satu nomenklatur yang terpisah dari ilmu sosial humaniora. Dan dimanapun dunia ini tidak ada hanya di Indonesia. Makanya kita bisa beruntung. Karena apa? Karena semuanya bergantung pada bargaining politik, dan itu bargaining yang luar biasa berkat para sepuh. Waktu mempertahankan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa kajian keilmuan yang diajarkan di pesantren-pesantren itu namanya ilmu agama. Tapi kalau di barat tidak ada, ilmu cuma 3. 1, ilmu sosial humaniora, 2 ilmu alam, 3 ilmu terapan teknologi. Selesai. Nah, kalau di barat ini ilmu keislaman masuk di humanity. Makanya fakultas-fakultas ilmu keagamaan biasanya berafiliasi kepada Faculty of Arts, Fakultas Arts, Art seni, tapi ada S-nya, Arts and Humanities. Ya, tapi artinya bukan seni ya, bukan seni. Dia memang disiplin keilmuan. Habis. Masih ngobrol kalau udah makan itu. Nah, menurut saya itu residensinya itu di 3 ranah untuk kajian keislaman. Anda baru bisa bernafas dan Anda baru bisa survive atau sintas. Yang pertama apa? Secara paradigmatik perubahan itu kita harus lebih memperbesar porsi kajian paradigmatik dari deduktif a priori menuju ke induktif a posteriori. Kajian induktif itu lebih menduninya, lebih empiris, lebih menyejarah, lebih terkait dengan kehidupan manusia. Kalau kajian Al-Quran itu kalau menggunakan pendekatan deduktif atau paradigma deduktif, dia lebih normatif, ya, menghakimi orang dengan ayat-ayat. Kalau ada ujian, ada bencana, itu dianggapnya sebagai siksaan atau sebagai ujian. Tapi kalau dengan induktif tidak. Beda lagi nanti penjelasannya, dan ini yang sejarah. COVID juga seperti itu. Ya, COVID dianggapnya sebagai pasukan Allah yang menghancurkan, membersihkan dosa-dosa manusia. Itu kalau induktif. Kalau induktif juga, kita memang ada virus-virus yang memang jual vaksin bisa diciptakan oleh manusia. Itu induktif. Ya. Dan pembukaan fakultas-fakultas umum di UIN itu on the right track sebenarnya, sebagai alat untuk melakukan induktivisasi. Nah, sayangnya induktivisasi yang saya maksud dalam konteks ini, teori-teori dan pengembangan itu berbasis pada
riset ya, pada data empiris maupun data uji laboratorium itu diberikan sedikit kesempatan untuk UI, lebih banyak pada ilmu sosial humaniora. Kalau integrasi sudah selesai, terutama untuk integrasi interkoneksi sudah selesai. Kajian keislaman dilihat dari perspektif sosiologi itu udah lama banget. Dari kajian antropologi udah lama banget. Kajian politik, ekonomi sama sudah lama. Yang belum itu bagaimana kita melihat kajian Islam dari kedokteran. Sebaliknya ya, jangan kedokteran dari sudut Islam. Nanti isinya memang penghakiman. Tapi kalau bagaimana kita melihat ya, kajian keislaman dari perspektif kedokteran, dari perspektif kesehatan, itu nanti akan terjadi dialektika yang saling menguji. Dulu pada zaman abad pertengahan itu ada seorang ilmuwan yang mencoba untuk melawan kematian. Yang dari si teologis itu kita ja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdim. Udah mati. Kalau kita bicara soal mati selesai. Kalau kajian keislaman yang deduktif a priori ya sudah selesai, itu memang takdir Tuhan selesai. Tapi yang induktif a priori mungkin akan menghasilkan satu hasil penelitian yang berbeda. Kita bisa melawan kematian, tanda kutip, melawan takdir dengan cara memperpanjang usia, merawat kesehatan. Itu kajian yang sangat induktif. Dan a posteriori itu berbasis pada uji lab. Dulu ada seorang ilmuwan yang tadi saya sebut itu ingin melawan kematian. Dia mengembangkan sebuah ramuan yang disebut sebagai elixir vitae. Elixir vitae itu sama seperti kita mungkin suplemen, menjadi lebih kuat, lebih sehat, tidak sakit, tidak gampang sakit. Seperti kita sekarang ini ya, ester C, vitalong C, kira-kira begitu dulu sudah ada. Dan ada juga satu eksperimentasi untuk mengubah dari tembaga apa sih namanya, menjadi emas. Saking dia itu kepengen kaya. Nah ini menurut saya kajian-kajian yang perlu diperkuat di kampus-kampus di PTKI kita, sehingga ada perimbangan dari deduktif a priori menuju induktif a posteriori. Itu yang pertama. Yang kedua terus mas, dari inter, multi, dan trans. Dari inter dan multi menuju trans. Inter multi yang tadi saya sebut itu sudah lama. Dari psikologinya, dari sosiologinya, dari antropologinya ya, dan ya, teori-teori derivasinya itu sudah lama sekali. Tapi yang trans melompat pagar ini, yang tadi saya sebut melompat pagar ya, kalau trans itu ya, transdisciplinary approach. Dari ilmu sosial ditinjau dari ilmu alam, ditinjau dari matematika, ditinjau dari ilmu kedokteran. Sebenarnya itu sebenarnya yang dimaksud dengan penambahan mandat keilmuan dari transformasi YIN ke UI itu begitu. Supaya yang diajar untuk membantu dan menambahkan keberhasilan dari pembelajaran Tridharma perguruan tinggi yang dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan kita. Saya kira demikian untuk saya yang saya hormati. Terima kasih sekali lagi. Selamat Prof. Fauzan. Ini dalam rangka mengajak Bagio, beliau guru kita, ya, orang tua kita semuanya. Ya. Saya yakin IAIN Kediri ini menjadi lembaga yang sangat beruntung karena beliau pernah menjadi satu-satunya guru besar di sini. Sekarang sudah ada yang muda-muda, ya, yang lain-lain insya Allah segera menyusul. Ya. Beliau adalah profil yang sangat-sangat merakyat, sangat sederhana, dan menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan kita juga kecipratan berkahnya. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Prof. Ustadz.